Oke, lanjut di materi berikutnya adalah zona kuantum. Kuantum, gini, pengertian kuantum adalah suatu partikel terkecil di dalam semesta ini. Fisika kuantum ini baru dipopulerkan di tahun 1900-an. Sebelumnya dulu fisika itu hanya memahami tentang fisika Newtonian. Lalu ada namanya fisika Newtonian itu 1600-an. Fisika anti Newtonian itu bukan menolak Newtonian tetapi melengkapi, ya kan? Uh, bah Menurut fisika anti Newtonian adalah semesta ini sebagai medan energi yang saling berinteraksi. Nah, ini dia sudah mulai masuk sebenarnya di fisika kuantum. Tahun 1800, 1900 fisika kuantum, semesta ini sebagai ledakan energi dan kuanta sebagai partikel terkecil. Materi eksis tidaklah absolut. Realitas nyata sebenarnya tidak nyata karena semua adalah bentukan dari energi, gitu. Lalu Einstein dalam fisika anti Newtoniannya dia melengkapi bahwa di fisika relativitas dia melengkapi waktu itu relatif bukan absolut. Waktu dan ruang eksis bersamaan sebagai dimensi berikutnya atau dimensi keempat. Nah, uh, baru 1980-an kalau nggak salah, atau di Indonesia ini masuk di fase tahun 2000-an baru terkenal lah fisika kuantum. Menurut Einstein, everything is energy and that's it's all that's everything is energy and that's all there is to it. Match the frequency of the reality you want and you cannot help but get that reality. Jadi menurut Einstein adalah semua ini adalah energi. Di saat kamu menyelaraskan energimu pada apa yang kamu inginkan, maka itu akan terjadi realita, gitu loh ya. Nah, uh, fisika yang sekarang adalah fisika string, M string teori. Alam semesta ini sebenarnya adalah bentukan dari dawai-dawai atau getaran-getaran rasa, getaran-getaran energi yang sangat kecil dan bergetar. Nah, itu selaras dengan sabbahalillahi ma fis samawati wal ard. Semua dalam alam semesta ini bertasbih ini dengan caranya sendiri. Berarti dalam zona kuantum alam semesta ini bergetar dengan caranya sendiri. Nah, bergetar inilah yang dianggap bertasbih, gitu loh ya. Nah, uh, jadi di dalam zona kuantum semua adalah energi. Materi itu tidak ada. Materi itu ilusi. Ilusi yang dibikin oleh otak kita. Otak kita hanya bisa merespon itu loh. Mas, nggak bisa dong, kan saya sekarang lagi pegang remote. Gimana itu ilusi? Oh iya, ini ilusi yang dibaca atau yang diterima oleh otak kita lalu diterjemahkan, inilah remote. Semua adalah energi. Loh, kan itu termanifestasi jadi benda. Oh iya, itu adalah ada namanya pembungkus energi namanya SOEF, subtle of energy, gitu ya. Nah, di saat kita paham bahwa ternyata seluruh benda padat ini adalah part of energy yang nantinya dibentuk oleh subtle of energy, berarti sebenarnya segala tindak tanduk kita itu menjadi energi. Segala tindakan kita menjadi energi, segala kebaikan kita menjadi energi, segala keburukan kita menjadi energi, segala ketenangan, kedamaian kita itu menjadi tabungan energi di semesta. Nah, basically berarti di saat kita paham bahwa oh, sebenarnya di alam semesta ini adalah energi dan semua energi ini hukum kekekalan energi. Energi ini kekal dan dia tidak bisa dibuat ataupun tidak bisa dimusnahkan. Berarti jika kita paham energi tidak bisa dibuat dan tidak bisa dimusnahkan, energi hanya bisa berpindah dan berpindah bentuk atau dia berubah wujud dari energi ke materi
Berarti sebenarnya hidup kita adalah, tugas kita adalah mengumpulkan energi sebanyak mungkin. Dengan cara apa? Ya berbuat baik gitu loh. Jadi konsep takwa dan tawakal ini adalah konsep menabung kebaikan kepada semesta. Nah, di saat kebaikan kita amat sangat banyak, di saat kita berbagi dengan tulus ikhlas kepada semesta amat sangat banyak, maka sebenarnya itulah yang nanti di saat Anda butuh itu termanifestasi jadi materi gitu loh. Nah, berarti bayangkan di saat Anda sibuk melemparkan getaran rasa ketidakmampuan, sibuk melemparkan getaran rasa keluhan, sibuk melemparkan getaran rasa kecemasan, sibuk melemparkan getaran rasa kekhawatiran, maka Anda bisa tekor energinya. Di saat Anda tekor energi, berarti yang bermasalah adalah tubuh fisikmu. Anda akan sakit, bisa sakit stroke, bisa sakit migrain, bisa sakit punggung, bisa sakit jantung, apapun gitu loh ya. Jadi segala sesuatu yang ada di dunia ini bukan berasal dari benda padat, tapi berasal dari ruang hampa yang berupa energi yang tak tampak dan bergetar. Segala yang kita lihat ini sebenarnya bukan benda padat seperti yang terlihat, karena ini adalah ilusi yang dilihat oleh otak. Jadi apa realita itu? Realita ya energi. Ultimate reality adalah energi gitu loh. Setiap benda padat terdiri dari molekul-molekul, dan molekul-molekul itu terdiri dari atom-atom. Seluruh dunia fisik di mana kita berada, termasuk diri kita sendiri, adalah terdiri dari nothing kecuali apapun yang bergetar. Ya kan? Jadi apa yang kita lihat ini semua adalah ilusi dari otak kita. Gitu. Waduh, serem ya, ngeri ya. Nah, jiwa kita adalah wanafaktu fihi min ruh. Jiwa kita adalah cipratan dari Sang Ilahi. Jiwa kita sering tersesat karena kita menganggap kita eksis, kita ada. Gitu. Kita kita dianugerahi secara, ini bahasanya agak dalam sih, tapi nanti deh ya, nanti kalau kita sudah membahas tentang kesadaran Sang Ilahi. Di zona kuantum intinya begini, di zona kuantum aku adalah kamu, kamu adalah aku. Semua adalah satu di zona kuantum. Aku dan dirimu adalah satu. Semua adalah satu. Oleh sebab itu sebenarnya dalam kehidupan ini hanya sekedar permainan energi. Dalam kehidupan ini hanya sekedar, ya gini loh. Itu sebab kenapa di saat kita menabung kebaikan yang kembali kebaikan, di saat kita menabung keburukan yang kembali keburukan. Karena sebenarnya segalanya adalah satu di zona kuantum. Gitu. Ya. Semua terhubung. Everything is energy, everything is connected, everything is one. Oke, begini deh. Materinya selesai sampai di sini, dan saya harapkan Anda mendengarkan ini lalu kita diskusi ya. Karena karena nanti kita akan lebih dalam saat kita diskusi. Begitu ya sahabat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.